Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kenikmatan oleh berupa sehat ya. Bisa bertemu kembali belajar pendidikan agama Islam bersama Bu Guru ya. Semoga pertemuan kali ini nanti kamu paham yang akan Bu Guru sampaikan. Maka terlebih dahulu ya, kita awali dulu berdoa, membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan doa belajar. Ya, silakan anak-anakku berdoa dulu dengan khusyuk, jangan sambil senda guru. Silakan berdoa dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga dengan berdoa tadi menghantarkan kalian dipermudah oleh Allah dalam menerima pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada kali ini ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru ingin melanjutkan materi bab 4 ya, tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah ya. Pada minggu kemarin, Bu Guru sudah menyampaikan ketentuan penyembelihan dalam Islam dan tata cara penyembelihan hewan. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Guru ingin menyampaikan tentang kurban dan akikah. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan, nggih. Kurban, apa makna dan dalil kurban? Kemudian ketentuan dan syarat kurban, dan orang yang berkorban, binatang yang dikorbankan, dan waktu penyembelihan hewan korban itu kapan, kemudian sunah-sunahnya korban itu apa, kemudian pembagian daging korban dibagikan kepada siapa, dan terakhir hikmah pelaksanaan korban ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih. Ya, perhatikan apa sih makna korban? Nah, korban itu secara bahasa berasal dari kata koroba yang berarti dekat ya. Kemudian secara syariat Islam dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan korban tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hukum dan ketentuan korban. Hukumnya sunnah muakkad tentunya bagi yang mampu ya. Kemudian kurban itu berupa apa ya? Bisa berupa unta yang sudah berusia 5 tahun ya, itu di Arab sana. Kalau di Indonesia biasanya korbannya itu sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Kemudian kalau kambing atau domba yang sudah berumur 2 tahun atau sudah poel atau sudah berganti gigi ya, tidak gigi susu ya, jadi sudah dewasa. Kemudian kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Nah, penyembelihan hewan korban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, tepatnya tanggal 10. Kemudian ada hari Tasyrik, 3 hari berturut-turut setelah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13. Ya, itu diharamkan berpuasa loh ya, tapi diperbolehkan memakan daging kurban. Ya. Kemudian daging kurban dibagikan berupa apa ya, masih mentah ya, jadi bukan sudah matang tapi masih mentah ya. Kepada siapa? Kepada fakir miskin, duafa, tetangga-tetangga dekat, atau kepada siapapun yang memang membutuhkan ya. Kemudian berikutnya ya, hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengajarkan kita bersikap dermawan, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha, kemudian menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, berikutnya akikoh ya. Apa itu akikoh ya? Jadi pengertian dan hukum akikoh, ketentuan hukum akikoh, tata cara dan pembagian daging akikoh, hikmah pelaksanaan akikoh ya. Nah, berikutnya makna akikoh secara bahasa memutuskan atau melubangi ya. Nah, secara syariat menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak baik laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian hukum akikoh sunnah muakkad ya. Nah, kemudian hewan akikoh, yang ketentuan hewan akikoh ya, kambing atau domba dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak sakit, sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi ya. Kemudian pembagian daging akikoh itu dibagikan sudah
berupa daging yang sudah dimasak. Jadi beda dengan daging korban. Kalau daging korban masih mentah, itu bedanya ya. Kemudian diberikan kepada siapa? Nah, kepada saudara-saudara kerabat dekat, tetangga kita yang memang membutuhkan ya. Kemudian berikutnya hikmah pelaksanaan akikoh menghidupkan sunnah. Kemudian membebaskan anak dari ketergadaian ya. Jadi kalau belum diakikahi berarti masih tergadai ya. Jadi kalau sudah diakikahi berarti sudah bebas ya, tidak tergadaikan lagi. Itu ya. Kemudian berikutnya tugas hari ini ya. Pertama, silahkan kamu tulis Quran surat Al-Kautsar ayat 3 sampai ayat 1 sampai 3. Nah, itu tentang perintah berkorban sama artinya ya di buku paket halaman 222 ya. Diperhatikan ya. Bu Guru kemarin sudah ngirimkan kamu tulisan ya ujian bacaan ujian praktek ya. Bu Guru tunggu loh ya itu. Jadi kalian kalau tidak mengirimkan berarti tidak ada nilai ujian praktek bagi kamu ya. Ingat paling lambat akhir April. Ya, boleh bentuk video, boleh rekaman ya. Silahkan dikirim ke Bu Guru. Kemudian boleh jenayah laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian pelaksanaan PTS pada tanggal 15 sampai 19 Maret 2020. Materinya ada 3 bab ya, tentang toleransi, kodok dan kodar, tata krama, sopan santun dan malu ya. Kemudian ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikoh 3 bab saja ya. Jadi 3 bab saja. Hanya 3 bab ya. Yang keempat bukan termasuk materi PTS ya. Jadi nggak perlu dipelajari dulu, yang dipelajari hanya 3 bab. Ya, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa kamu mengerti, kamu pahami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sebelum kita tutup ya. Ingat pesan Bu Guru nggih. Jaga jarak, jaga kesehatan, tetap di rumah saja, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.